Ya, selamat sore. Nama saya Muhammad Andika Putra Pratama dengan NIM M040 324 1055 dari kelompok 3 DPP. Saya hari ini akan mengevaluasi UX IPB kelas peningkatan visibilitas dari laman My Course. Langsung aja. Nah, untuk gambaran umum project ini adalah sebuah IPB kelas, yaitu Platform Learning Management System yang digunakan oleh mahasiswa aktif dari IPB untuk kegiatan akademik. Nah, pengguna ini kadang mengalami hambatan dalam mengakses informasi tugas dan deadline tugas-tugasnya karena antara tekanan mentalnya, karena harus scrolling-scrolling, atau jaringan, atau masalah di server IPB kelas itu sendiri. Lanjut saja. Untuk produk ini kita akan membahas bagian My Course. Task utamanya ini mengakses laman My Course untuk mencari materi perkuliahan, tugas, dan mengecek deadline-nya. Nah, penggunanya ini biasa menggunakan My Course ini untuk mengakses materi perkuliahan, mencari tugas, atau mengerjakan kuis yang diberikan oleh dosen. Untuk konteks situasinya dapat dilakukan setelah, sebelum, atau kapan saja, atau sedang terburu-buru. Nah, konteksnya ini bisa mengerjakan tugas, bisa mengerjakan kuis yang akan diberikan oleh dosen beberapa menit sebelumnya, terus juga bisa untuk mengakses materi untuk belajar-belajar. Nah, untuk perbandingannya ini yaitu Google Classroom. Di Google Classroom ini ada indikator deadline tugasnya itu di dekat mata pelajarannya, kayak ada IVA gitu. Nah, di bawahnya itu ada tugasnya, misalkan misalkan tugas matematika perkalian ini dengan ini dan log dari bla 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 gitu. Nah, kalau di PB kelas ini informasi itu tersembunyi. Untuk perangkat dan lingkungannya ini bisa menggunakan HP ataupun laptop. Bisa diakses di mana saja dan kapan saja, baik di kos maupun di area kampus. Untuk stakeholdernya ini mahasiswanya sebagai user, karena mahasiswa ini membutuhkan akses cepat untuk mengerjakan tugas dan juga mengerjakan kuis yang diberikan dosen. Lalu ada dosen yang memberikan materi, pelajaran, dan juga tugas. Ada institusi IPB yang mengembang atau mengelola website IPB kelas ini. Lalu usability-nya ini aplikasi yang cepat untuk meminimalisir langkah atau klik. Goals-nya ini untuk mahasiswa tercapai rasa ketenangan dan mengurangi kecemasan sehingga mahasiswa itu bisa merasa produktif. Target usernya ini mahasiswa aktif IPB yang sering menggunakan e-learning. Risikonya gimana kalau misalnya gagal? Ya, keterlambatan pengumpulan tugas, kebingungan navigasi, dan juga stres akademik. Di sini ada metodologi risetnya. Metodenya itu dengan cara wawancara atau in-depth interview dengan task-based usability-nya kepada tiga mahasiswa, yaitu Ridho Dwi Kunchoro, Danis Hafid, Bibi Sono, dan Muhammad Anaki. Mindset mengapa melakukan ini? Untuk memvalidasi dugaan awal bahwa ketiadaan informasi deadline yang eksplisit di laman Makers itu bisa memaksa penggunanya bergantung pada menu dashboard atau sumber eksternal. Ini ada profil dari Kuncoro dan juga di sini ada profil respondennya dari si Danish. Lalu ada dari Anaki. Keduanya ini menggunakan IPB Class. Untuk di Kuncoro ini dia jarang menggunakan Makers karena dia bisa melihat tugas atau materi kuis-kuis itu bisa dari dashboard. Kalau Danis dia menggunakan Makers untuk mengakses materi tugas dan kuisnya, tapi dia merasa frustasi harus scroll-scroll dan mencari di mana sih tugas-tugas yang ada. Nah, kalau Nak ini sering menggunakan Makers dan juga dia tahu di mana tugas, terus materi-materi atau kuis yang akan dilaksanakan. Nah, ini ada analisis empati map dan customer journey mapnya. Yang pertama ini ada Kucoro. Kucoro ini jarang menggunakan Makers karena lebih sering menggunakan dashboard. Jadi di dashboard itu lebih mudah menemukan tugas, kuis yang cakep deadline-nya. Kalau dia menggunakan Makers, dia itu tidak bisa mendapatkan notifikasi tugasnya itu. Nah, lalu ada Danis. Dan di sini dia merasa lebih cepatnya itu ketika sudah mengetahui mata kuliah yang akan dibukanya.
Tapi dia kayak merasa tidak nyaman saat membuka beberapa menu atau scroll lama untuk mencari tugas-tugasnya itu atau kuis yang akan dihadiri atau dilaksanakan. Lalu ada Muhammad Anaki. Muhammad Anak ini merasa mudah menemukan mata kuliah karena informasi nama dan kode mata kuliahnya yang jelas. Tapi dia merasa tidak nyaman saat karena tidak dapat melihat notifikasi tugas secara langsung di halaman Makers. Jadi kayak notifikasinya itu hilang begitu saja. Cuman ada daftar-daftar mata kuliah saja. Tidak dikasih tahu apakah ada deadline hari ini, apakah akan ada kuis, atau sebagainya. Lalu bisa dilihat di sini dari customer journey Muhammad Ridho Dwi Kunchoro, Dani Sapit, dan Anaki. Nah, dapat disimpulkan dari ketiga ini, di titik kritis, pengguna ini melakukan hal yang sama, yaitu mereka membuka MyCars, tapi tidak menemukan informasi, mereka itu langsung pindah ke dashboard. Yang berarti MyCars ini gagal menjalankan fungsinya sebagai pusat informasi, karena bisa langsung dari dashboard. Oleh karena itu, halaman Makers itu tadi menyulitkan pengguna dalam mengidentifikasi tugas dan deadline karena hanya menampilkan daftar-daftar mata kuliah saja. Ini ada sintesis temuan UX issue priority. Nah, di sini ada top 3 UX issue priority-nya. Yang pertama ini keterbatasan visibilitas tugas dan deadline-nya, beban navigasi yang berat, dan inkonsistensi antara navigasi dengan tujuan penggunanya. Nah, kenapa ini termasuk? Karena si pengguna ini harus bolak-balik ke halaman dashboard guna mencari tenggat waktunya. Lanjut, ada user personanya. Nah, di sini user personanya ini Jemah Haidar Putra Gaura, umurnya 19 tahun. Pekerjaannya itu mahasiswa. Domisilinya di Bogor, Indonesia, dengan latar belakang mahasiswa semester 2 yang berdomisili di Indekos, dekat area kampus, memiliki kebiasaan rutinnya itu menggunakan berbagai perangkat digital untuk menunjang akademik sehari-harinya. Di sini ada job to be done ya, yaitu dengan kebutuhan fungsional. Kemudian dalam mengidentifikasi daftar tugas yang sedang aktif beserta tenggat waktu perkuliahan yang ditetapkan. Untuk kebutuhan emosionalnya, IPB kelas ini dapat mencapai rasa ketenangan dan berkurangnya kecemasan yang berkaitan dengan pengelolaan tugas akademik. Use case-nya ini Putra ingin cari materi. Dia akses Makers, pilih mata kuliah, scroll sampai mencari section tugas atau materi, frustasi karena tidak ada shortcut. Problem pain-nya ini visabilitas dan notifikasi yang kurang, tugas deadline dan notifikasinya itu tidak langsung terlihat di Makers karena adanya langsung di dashboard. Terus untuk akses informasinya itu tidak efisien, sulit menemukan informasi, dan butuh scroll panjang atau buka banyak menu. Habis itu ambiguitas label menu karena kunjungan label antara assignment dan activity. Perpindahan halaman yang merepotkan dari Makers dan juga dashboard tuh sering berpindah-pindah gitu. Kalau ada gamesnya, tugas dan batas waktu dapat dilihat secara langsung. Ada pemberitahuan otomatis akan diberikan saat tugas baru. Lalu navigasi yang konsisten dengan label menu yang jelas. Informasi akademik. Di sini tugas dan batas waktu dapat dilihat secara langsung. Dan juga ada pemberitahuan otomatis. Kalau ada tugas barunya itu. Nah, notifikasinya itu yang konsisten. Informasi akademik terorganisasi dalam satu halaman dan mengurangi kekhawatiran. Nah, di sini ada mood board atau sketch-nya. Lalu di sini ada influencer-nya, yaitu dosen yang bertanggung jawab untuk memberikan tugas. Lalu ada teman sekelas atau grup WhatsApp-nya itu untuk mengetahui informasinya mengenai tugas-tugas tersebut. Lalu ada trends-nya di sini. Nah, untuk trends-nya ini ajaran LMS, tuntutan akan dashboard yang terpadu yang menjadikan seluruh informasi akademik. Lalu ada preferensi Gen Z, ekspektasi terhadap antarmuka yang lebih responsif, intuitif, dan optimal. Lalu ada point of view. Di sini ada user need insight. Nah, ini nih point of view berdasarkan mahasiswa-mahasiswa yang sedang mengakses IPB kelas di pada bagian My Course-nya. Nah, terus lanjut lagi. Ini point of view dari Madlib. Jadi mahasiswa pengguna IPB kelas itu
membutuhkan menemukan tugas aktif itu dengan cara di Makers. Nah, di halaman saat ini tidak sesuai dengan model mental mereka, sehingga dapat menimbulkan beban kognitif. Lanjut lagi, how might we? Nah, untuk how might we ini meningkatkan kemudahan akses tugas dan dengan waktu yang mempertimbangkan kontekstualitasnya, seperti navigasi pada halaman Makers di IPB Class. Untuk mahasiswa sebagai pengguna IPB Class-nya, dengan aktor itu Fort Boom. Nah, untuk redesainnya, kebutuhan untuk menemukan informasi akademik dapat terpenuhi secara cepat dan mudah, sehingga dirinya itu bisa disatisfy. Landasan teori atau prinsip UX-nya. Nah, untuk landasan teorinya ini ada mental model dan cognitive load theory. Nah, penggunaannya ini berharap makers itu adalah pusat dari informasi, tapi sistem tidak memenuhi ekspektasi dari hal itu. Lalu di cognitive load theory ini terlalu banyak langkah dan keputusannya. Jadi pengguna itu lelah dan frustasi karena hal tersebut. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf ada kesalahan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.